Hari ini kita bicara mengenai kedalaman roh. Roh kita itu dalamnya seberapa? Roh kita itu dalamnya itu semana sih? Roh kita itu bagaimana posisinya? Saya berharap seperti yang tadi saya bilang, kalau roh kita sudah 90%, lanjutkan. Justru jangan turun, lanjutkan. Katakan amin. Ya. Kedalaman roh yang pertama, ya, kedalaman roh yang pertama adalah di pergelangan kaki, ya. Jadi ketika Yeskiel mendapat penglihatan itu, dia diperlihatkan sebuah sungai yang keluar dari ambang pintu bait Allah. Terus disuruh dia masuk ke sungai itu, 1000 hasta, 500 meter. Kemudian dia menginjak sungai itu, dia hanya pergelangan kaki. Nah, apa maksud daripada kedalaman roh pergelangan kaki? Artinya adalah, maknanya adalah masih sangat duniawi dan manusiawi. Kita baca ya, 1, 2, 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Aliran sungai tadi bicara tentang apa? Roh Kudus. Amin. Harus kita tangkap. Aliran sungai itu bicara tentang Roh Kudus. Nah, Yeskiel diminta untuk masuk ke sungai itu dan hanya di pergelangan kaki. Pergelangan kaki yang tenggelam cuman telapak kakinya doang. Pergelangan kaki, ya. Tungkak, betul ya? Di sini ya. Berarti yang lainnya masih belum kena air sama sekali. Ini adalah gambaran orang Kristen. Katakan bersama-sama, ini adalah gambaran orang Kristen. Yang mana orang Kristen itu hanya sedikit saja dipimpin oleh roh, ya. Nah, orang Kristen seperti ini masih sangat duniawi dan manusiawi. Jadi Roh Kudusnya, dipimpin Roh Kudusnya itu baru sedikit sekali. Jadi hidupnya dipimpin oleh apa? Kemanusiawian dan kedagingan. Orang Kristen kedalaman pergelangan kaki itu dipimpin Roh Kudus hanya kurang lebih 5% saja. Kristen Pak, Kristen. Ke gereja Pak, ke gereja. Tapi mengandalkan Roh Kudus, melibatkan Roh Kudus hanya berapa persen? 5% doang. Hanya di pergelangan kaki. Orang Kristen model seperti ini masih duniawi, masih manusiawi. 1 Korintus pasal 3 ayat 3 mengatakan, karena kamu masih manusia duniawi. Jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu menunjukkan duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ciri orang Kristen duniawi, manusiawi adalah masih ada iri. Kancane tuku HP anyar, yalah paling kuwi utangan kuwi. Lha utangan masalah apa? Tuku kulkas iki. Orang lain yang beli kulkas, kenapa kita yang kedinginan? Oh, kepanasan. Kulkas yang kedinginan, oh yoyo. Tuh hati nih. Orang lain beli motor, beli mobil. Le, tulung le. Takokno kowe. Kae sing nggo gaden apa? Lho ngopo sih? Kenapa kita ngurusi urusan orang? Kalau engkau ada iri, engkau Kristen duniawi. Kalau engkau ada iri, engkau Kristen manusiawi. Ciri berikutnya adalah ada perselisihan. Perselisihan itu regejegan, tukaran. Orang Batak bilang sip-sipan, betul ya? Sip-sipan, jodohan. Kalau engkau jodohan, neng-nengan, engkau Kristen manusiawi duniawi. Engkau
1, 2, 3. Margo kowe isih wujud manungsa kedagingan. Sebab menawa iku ing antaramu tinemu rasa kemeren sarta pasulayan. Apa iku ora dadi tandha yekti yen kowe kabeh iku manungsa kedagingan? Tuwen lakumu apa ora cara manungsa? Jadi menawi panjenengan lan kula menika tesih kemeren, tesih pasulayan, kula lan jenengan menika Kristen kedagingan. Roh yang memimpin hidupmu atau engkau mengizinkan roh memimpin hidupmu hanya sepergelangan kaki. Engkau tidak mengizinkan Roh Kudus memenuhi sepenuhnya dalam hidupmu, hanya 5% saja. Kristen Pak, Kristen, tapi Roh Kudus tidak maksimal memenuhi orang itu. Ayo Bapak Ibu, mari kita cek. Kalau masih ada iri hati, perselisihan, pertikaian, pasulayan. Orang pasulayan piye Pak? Kayaknya beli kok Pak. Udah nyebeli terus kita respon kita harus nyebeli gitu. Apakah kalau orang lain nyebeli terus kita juga harus membalas, merespon dengan nyebeli juga? Enggak kan? Kalau orang lain nyebeli dan kita nyebeli juga, kita hanya beragama doang. Kita hanya religius tapi tidak dipenuhi Roh Kudus. Kita hanya beragama saja, tapi kita belum masuk dalam dimensi keilahian. Yang berikutnya, bayi rohani, akunya menonjol dan tidak mengenal Tuhan. Orang Kristen yang kedalaman rohnya hanya sepergelangan kaki, itu bayi rohani, akunya menonjol dan tidak mengenal Tuhan. Walaupun dia Kristen. Kita baca nggih, 1, 2, 3. Sebab saudara adalah orang Kristen yang masih bayi, yang dikuasai oleh kehendak sendiri dan bukan oleh kehendak Allah. Jika saudara iri, mengiri dan berpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan, bukankah hal itu membuktikan bahwa saudara masih bayi yang hanya menurutkan kata hati saja? Sesungguhnya saudara berkelakuan seperti orang yang sama sekali tidak mengenal Allah. Wah, aku Kristen Pak. Tetapi kalau kita ini ada iri, benci, kelompok-kelompokan, kelompok ini, kelompok ini, satu gereja tapi gap-gapan, satu gereja tapi kelompok-kelompokan, engkau masih bayi rohani. Oleh sebab itu stop gosip. Amin. Karena gosip itu akan melahirkan gap, kelompok-kelompok. Kowe ngerti ora? Si kayak gini-gini. Wah, akhirnya gabung sama A, si B, si C. Jadi banyak gap. Lahirnya dari mana? Lahirnya dari gosip. Di gereja kalau sudah ada gosip itu membunuh kegerakan. Di gereja kalau sudah ada gosip itu membunuh kebangkitan rohani. Mungkin roh kita berkobar-kobar karena kebangkitan Pentakosta, tapi karena kita mengkonsumsi gosip, kita redup. Kita kembali hanya sepergelangan kaki saja, roh memimpin kita. Itu artinya kita bayi rohani. Wah, Bapak wis salah Pak. Saya sudah 50 tahun jadi orang Kristen. Tidak ukuran umur, tidak ukuran jumlah lamanya kita ke gereja. Kalau ke gereja, kalau kita boleh katakan lama ke gereja, sudah puluhan tahun ke gereja, tapi kalau isih regejegan, pasulayan, perselisihan, engkau bayi rohani. Isih pasulayan. Mau masalah apa iki? Ora dikunjungi jadi pasulayan. Nesu ngambukan. Aja iki paus iki melu, ketika engkau seperti itu, engkau mengizinkan roh pasulayan, roh iri, roh dengki,
hanya satu kelompok saja. Kelompok GSCA Anas Suryo. Tidak ada kelompok lain-lain. Kelompok Budi, kelompok Petrus, kelompok Westi gitu. Aku nyebut jeneng kok langsung kelompok Pak Petrus, kelompok Pak Budi gitu, kelompok Wawan gitu. Tidak boleh. Itu hanya akan membuat penurunan Roh Kudus dalam hidup. Di sini jelas ya. Jika saudara iri mengiri istilahnya. Jadi kalau jenengan mengiri, saudara iri mengiri, itu bayi rohani. Apa ya? Iri mengiri bayi rohani. Katakan bersama-sama. Iri mengiri bayi rohani. Jadi kalau saya iri, saya bayi rohani. Dan berpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Kelompok-kelompok bersaing untuk maju dalam Tuhan itu bagus, tapi berkelompok untuk saling bertentangan satu dengan yang lainnya, ini bayi rohani. Ini justru menonjolkan apa? Akunya, egonya. Ini menunjukkan bahwa dia akunya itu besar. Namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Amin. Harusnya Kristus yang hidup dalamku, bukan aku. Dan orang seperti ini meskipun Kristen tidak mengenal Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu kasih, Allah itu kasih. God is love. Allah itu kasih, Allah itu mengasihi, Allah itu kasih. Kalau Allah tidak kasih, berarti Allah itu berhenti sebagai Allah. Tapi puji Tuhan selama-lamanya. Nah, kalau kita dipenuhi dengan roh, artinya dipenuhi dengan Tuhan sendiri, ada kasih dong. Kalau ada kasih, berarti kita tidak benci, tidak iri, tidak pasulan dengan orang lain. Kita mengenal Tuhan. Saya jadi mengerti, orang Kristen sama orang yang mengenal Tuhan itu beda jauh. Setiap orang Kristen belum tentu mengenal Tuhan. Tapi kalau orang mengenal Tuhan, pasti dia orang Kristen. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan bangga menjadi orang Kristen. Yang harus kita banggakan adalah ketika kita mengenal Tuhan. Ini. Jadi yang kita kejar adalah mengenal Tuhan. Paulus berkata, yang ku kendaki ialah mengenal Dia. Mari kita mengenal Tuhan, mengenal Dia. Jangan hanya Kristen doang. Lanjutnya. Nah, ini gambar Yeskiel yang disuruh ke sungai tadi. Kedalaman roh, petik pergelangan kaki, kira-kira hanya 5% dipimpin roh Allah. Dipimpin roh Tuhan, dipimpin roh Kudus, hanya 5%. 95%-nya dipimpin oleh siapa? Diri sendiri. Syukur diri sendiri. Dipimpin oleh kedagingan, keduniawian, setan, iblis. Ini bahaya. Nah, oleh sebab itu si malaikat itu berkata kepada Yeskiel, ayo maju lagi, diukur lagi 1.000 hasta atau 500 meter. Ayo kamu kesini lagi. Nah, yang kedua, jadi sekarang dia masuk ke dalam lutut. Dia masuk ke sungai itu sekarang sampai di mana? Lutut. Nah, kita perhatikan yang kedua, kedalaman roh. Yang kedua yaitu kedalaman roh selutut. Apa maknanya? Maknanya adalah pikirannya kedagingan. Pikirannya kedagingan. Ya. Coba kita baca semuanya. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, mengandalkan, melibatkan Roh Kudus, hanya selutut, itu pikirannya kedagingan. Ingat baik-baik, kita harus menjaga pikiran kita, karena dari pikiran itulah menghasilkan kehidupan. Sing hati-hati bab apa sing kok pikir, sebab uripmu ditoto dening pikiranmu. Aneh, orang Kristen yang kedalaman rohnya hanya selutut, itu pikirannya
kemanusiaan. Nah itu. Badannya, tubuhnya, bajunya Kristen, pakai kalung salib, aksesorisnya salib semua, Kristen semua. Mobilnya haleluya, motornya puji Tuhan. Bahkan rumahnya Tuhan Yesus berkati rumah ini. Tapi pikirannya kedagingan. Ini hanya kedalaman roh selutut. Kedalaman roh selutut itu mengalami kematian rohani dan tidak sejahtera. Mengalami kematian rohani dan tidak sejahtera. Kita baca nggih, 1, 2, 3. Sebab jika pikiran orang dikuasai oleh keinginan daging, akibatnya adalah kematian rohani. Dan jika pikiran orang dikuasai roh, hasilnya adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi orang Kristen yang kedalaman rohnya selutut ini mengalami kematian rohani. Walaupun ke gereja tapi rohnya mati. Walaupun ke gereja tapi tidak sejahtera. Walaupun ke gereja tapi susah masuk di hadirat Tuhan. Nah ini. Kemarin siapa itu yang bersaksi, oh Bu Atun, sekarang saya mudah masuk di hadirat Tuhan. Saya mudah untuk menghampiri kekudusan Tuhan. Nah, kalau orang Kristen susah masuk di hadirat Tuhan, susah mengalami damai sejahtera surga, saya jadi tahu dari firman ini, kemungkinan besar dia melibatkan Roh Kudus hanya selutut. Selebihnya mengandalkan kedagingan, kemanusiaan akunya saja. Ini mengalami kematian rohani, Bapak Ibu. Mati dalam kehidupan. Neng gereja, neng ora tentrem. Neng gereja, neng ora sejahtera. Neng gereja tapi gak suka cita. Neng gereja tapi tidak berkemenangan. Ini mati dalam kerohanian. Ini hanya religius tapi tidak dipenuhi Roh Kudus. Tahu religius? Religius itu keagamaannya bagus. Neng gereja ya rajin. Ya. Nek ketemu kancane, "Salam, salam. Tuhan memberkati." Ya. Nek ngomong rohani, pakaiannya pun rohani. Neng gereja setiap minggu. Ya kan? Bacaannya Alkitab. Tetapi hatinya, di lubuk hati yang terdalam tidak ada sejahtera, tidak ada sukacita. Ini namanya mati. Sakjroning urip, mati dalam kehidupan. Ini enggak nyaman, Bapak Ibu. Ya. Saya berdoa pastikan engkau memiliki roh yang berkobar-kobar, roh yang meluap-luap, roh yang memenuhimu. Amin. Sehingga engkau bukan hanya sepergelangan kaki, selutut, tapi sepenuhnya diberi Roh Kudus. Sehingga engkau hidup dalam kerohanian. Engkau penuh dengan damai sejahtera. Amin. Ini target kita. Itulah sebabnya pribadi atau malaikat yang memberikan penglihatan kepada Yeskiel itu, ayo kamu terus ke sini. Jangan hanya sepergelangan kaki, ayo selutut. Teruslah maju lagi. Orang Kristen yang kedalaman rohnya hanya selutut itu tidak taat firman. Kita baca nggih, 1, 2, 3. Sebab tabiat lama yang penuh dosa dalam diri kita itu bertentangan dengan Allah. Tabiat itu tidak pernah dan tidak akan taat kepada hukum-hukum Allah. Jadi orang Kristen yang mengandalkan Roh Kudus, yang melibatkan Roh Kudus hanya selutut, ini susah untuk taat firman. Saya jadi mengerti sekarang kenapa saya kok susah ya Pak melakukan firman Tuhan. Karena Roh Kudus hanya selutut dalam hidup. Pak, saya susah untuk mengampuni. Saya tahu mengasihi itu perintah Tuhan, tapi kenapa saya susah mengasihi? Karena Roh Kudus hanya selutut dalam hidup kita. Pak, kenapa hidup saya ini bertentangan dengan firman Tuhan? Padahal saya orang Kristen. Saya Kristen tapi kelakuan saya, hidup saya sama sekali tidak seperti yang firman Tuhan katakan. Karena kita hanya melibatkan Roh Kudus selutut saja. Orang
Orang Kristen yang kedalaman rohnya itu hanya selutut, itu tidak menyenangkan Allah. Baca ya, 1, 2, 3. Orang-orang yang hidup menurut tabiat manusia tidak dapat menyenangkan Allah. Tidak dapat menyenangkan Allah. Orang Kristen model seperti ini tidak bisa menyenangkan Allah. Walaupun neneng gereja nyanyi apa? Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Nyanyinya begitu. Tetapi hatinya tidak menyenangkan Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita benar-benar bukan hanya sepergelangan kaki, bukannya selutut, penuh dalam hidup kita. Tidak menyenangkan Allah. Wong Kristen ning ora uripe ora nyenengke Gusti. Wong Kristen ning Gusti sekel ing penggalih, berduka. Zaman baru itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kehidupan orang Kristen yang hanya kedalaman rohnya selutut itu hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak disukai Tuhan, tidak menyenangkan Tuhan. Kedalaman roh tanda petik selutut itu kira-kira 25% saja dipimpin roh Allah. Kalau yang sepergelangan kaki tadi berapa? 5%. Kalau yang selutut berapa? 25% saja. 75%-nya bagaimana? Kemana? 75%-nya dipimpin oleh siapa? Ini menjadi perenungan pertanyaan kita setiap hari. Sudahkah saya dipenuhi full oleh Roh Kudus? Jangan hanya 5%, jangan hanya 25%. Kedalaman roh tanda petik selutut itu hanya 25%. Dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Baik. Kristen tapi Roh Kudus tidak nyata, tidak nampak. Yang ketiga, kedalaman roh dalam diri seorang itu bermacam-macam. Yang pertama tadi apa? Sepergelangan kaki, selutut. Yang ketiga ini kedalaman roh sepinggang. Nah sekarang sepinggang. Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Amasya melakukan yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi dengan setengah hati. Orang yang kedalaman rohnya itu hanya sepinggang, itu setengah hati. Amasya kita tahu, ya, dia melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi dengan setengah hati, gak segenap hati. Orang yang kedalaman rohnya itu sepinggang, itu suam-suam kuku. Kita baca ya, 1, 2, 3. Aku tahu benar keadaan kalian, panas tidak, dingin pun tidak. Aku ingin kalian panas atau dingin, tetapi karena kalian suam-suam saja, aku akan meludahkan kalian dari mulutku. Tuhan mau supaya kita ini panas. Amin. Berkobar-kobar, ngumpal-ngumpal. Jenengan nek damel kopi, damel teh, nek dereng ngumpal-ngumpal, nopo pun diangkat. Wae wis kemereng sengki gawe kopi, ning meteng malah loro. Nggih to? Sebab banyune dereng umep, dereng ngumpal-ngumpal, belum 100 derajat Celcius. Nek dibuat kopi atau teh malah perut kita sakit. Orang Kristen yang suam-suam kuku itu menyakitkan. Dengar kesaksian itu hebat, aku dengar kesaksian luar biasa, kok aku nggak ngalaminya, kok aku malah tertekan, kalah dan kalah dan kalah, karena kita hanya setengah-setengah. Tuhan mau, Tuhan itu tegas. Tuhan itu memberikan pilihan, garis tegas. Kalau kamu dingin aja, kalau kamu panas-panas saja, jangan suam-suam. Aneh.
panas tidak, dingin pun tidak. Aku ingin kalian panas atau dingin. Garisnya jelas. Nek panas yo panas banget, nek dingin ora apa-apa. Terserah. Kalau kita sudah mau dipimpin Roh Kudus, mari kita maksimal dipimpin Roh Kudus. Berkobar-kobar, berapi-api, menyala-nyala. Amin. Jangan mundur lagi. Jangan. Tetapi karena kalian suam-suam kuku, karena suam-suam kuku gak panas gak dingin, aku akan meludahkan kalian dari mulutku. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu meludah, kira-kira apa sih artinya? Halo? Tidak suka. Tuhan Yesus tidak suka kalau engkau suam-suam kuku. Apalagi meludah, itu artinya apa? Apa? Menghina. Saya sungguh-sungguh Kristen, saya sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tapi kalau hatimu tidak sungguh, tidak sampai ke dasar hatimu, Tuhan menghina engkau, merendahkan engkau. Apalagi arti meludah? Jijik, ini jijik, menjijikkan. Orang Kristen yang suam-suam kuku di mata Tuhan jijiki. Jijiki. Keren. Terima kasih. Orang Kristen yang suam-suam kuku itu jijik di hadapan Tuhan. Apalagi kira-kira meludah? Apalagi? Meludah itu artinya apa? Kita kan biasa meludah dong. Lah iya, meludah itu apa? Fungsinya apa? Tujuannya apa? Nah, jenengan meludah itu apa sih maksudnya? Membuang. Jangan kita menjadi orang Kristen yang dibuang oleh Tuhan. Karena kita suam-suam. Karena kita panas tidak, dingin tidak. Kita hanya setengah-setengah. Kita nggak sungguh-sungguh. Apa meludah? Jenengan meludah itu apa sih? Tidak berfungsi. Ketika kekristenanmu suam-suam, itu tidak berfungsi di depan Tuhan. Tidak berfungsi itu artinya apa? Tidak berguna. Apalagi meludah itu. Dan ini istilah Alkitab loh. Apa? Membuang kotoran. Ternyata kita kotor di hadapan Tuhan kalau kita suam-suam. Apalagi? Ditolak. Ternyata kekristenan kita ditolak Tuhan kalau kita suam-suam. Tuhan tuh memiliki garis tegas, bukan garis tengah. Kalau kamu panas saja, kalau dingin saja, terserah. Saya nggak mau suam-suam. Mari kita ambil garis tegas untuk kita panas di dalam Tuhan, berkobar-kobar dalam Tuhan, menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Ini harusnya garis tegas kita. Apalagi kira-kira meludah? Ayo coba. Jadi kan semua belum meludah. Apa sih tujuan meludah? Ketika kita meludah, itu yang kita ludahkan tidak berharga. Orang aji dilepeh. Ketika hidup kekristenanmu suam-suam, setengah-setengah hati, itu tidak berharga di mata Tuhan. Tapi kan firman Tuhan mengatakan mata Tuhan Pak, betul. Tuhan menerima kita apa adanya karena kita berharga di mata Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau kita apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak mau kita apa adanya. Setelah kita di dalam tangan Tuhan, kita akan dibentuk supaya kita tidak apa adanya, supaya kita serupa dan segambar dengan Dia. Paham nggih? Kalau kita dibentuk Tuhan dan kita tidak mau, kita menolak dan kita hanya dingin saja, kita dimuntahkan Tuhan sekalian, diludahkan. Ini Alkitab tegas banget.
kalian suam-suam saja, aku akan meledahkan kalian dari mulutku. Sesungguhnya sudah di mulut Tuhan, sudah menjadi bagian Tuhan. Orang Kristen yang setengah hati itu asal-asalan. Pelayanan asal-asalan. Memuji Tuhan asal-asalan. Persembahan asal-asalan. BL, singer, pemain musik asal-asalan. Asal-asalan semuanya. Mencintai Tuhan pun juga asal-asalan. Padahal ada firman yang mengatakan, ayo kita baca ya, 1, 2, 3. Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan sepenuh akal budimu. Sebulat hati kita, utuh hati kita mencintai Tuhan, lahir terusing batin mencintai Tuhan. Amin. Utuh. Jadi lahir kita begitu, batin kita juga begitu. Lahir kita begini, batin kita juga memang begitu. Memang sama dengan batin kita. Itu namanya sebulat-bulat hati. Yang kedua, segenap jiwa. Segenap itu enggak setengah-setengah, tapi segenap, sepenuh jiwa kita. Yang berikutnya, sepenuh akal budi. Kalau engkau ke gereja, maafkan saya, asal-asalan, enggak mencintai Tuhan dengan sebulat hati. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Loh, itu kan cuma jasmani, Pak. Yang penting kan rohani. Tapi dari jasmanimu aku tahu rohani. Wah, itu kan cuma lahirnya, Pak. Tapi dari lahirmu aku tahu batin. Memang batinmu asal-asalan. Hatimu asal-asalan. Orang Kristen yang kedalaman rohnya itu sepinggang, itu setengah hati. Asal-asalan, suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Kedalaman roh, tanda petik sepinggang, itu kira-kira 50% dipimpin oleh Roh Allah. Kalau yang di pergelangan kaki, yang kelihatan nonjol apa? Kalau dari pergelangan kaki yang tertutup air, yang begitu menonjol yang kelihatan itu apa? Seluruh tubuh masih kelihatan ya. Ya. Kalau yang tenggelam itu selutut, yang kelihatan apa? Selutut ke atas, betul ya? Nah, kalau yang tenggelam itu sepinggang, berarti yang kelihatan apa? Perut ke atas sama perut ke bawah sana, separuh. Betul ya? Nah, orang Kristen yang kedalaman rohnya itu sepinggang, itu separuh rohani, separuh duniawi. Neng gereja mempeng, neng gosip ya mempeng. Neng gereja mempeng, neng berdosa ya mempeng. Jadi orang Kristen yang separuh-separuh, yang setengah-setengah, yang 50% ini kadang neng gereja, neng ya kadang di diskotik. Wah kan hari Minggu hari gereja, Pak. Kristen saya hari-hari lainnya diskotik. Gak boleh, Bapak Ibu. Separuh-separuh. Maafkan saya, ini banyak orang-orang Batak, orang Manado, orang Ambon. Dia Natalan, Bapak Ibu. Natalan bisa mabuk loh. Haleluya, haleluya. Bisa loh nyanyinya rohani, tapi kelakuannya mabuk. Bisa nggak itu? Banyak itu. Ya, orang Ambon, Manado, ya, orang Batak Ulang, orang Jawa apa ya? Nah ini namanya hanya separuh-separuh doang. Yang keempat, kedalaman roh setinggi sungai yang orang dapat berenang. Ya, ketika Yeskiel dari pergelangan kaki, ayo kamu maju lagi, masuk lagi ke sungai yang lebih dalam, 1000 hasta sampai ke lutut. Setelah lutut, ayo kamu masuk lagi sampai ke pinggang. Setelah sampai ke pinggang, si malaikat ini bilang, ayo sekarang kamu ke tengah lagi. Akhirnya sampai ke tengah, dia sampai ke
ketinggian sungai di mana orang tidak dapat menyeberang lagi. Karena sudah begitu tinggi arus sungainya. Sungainya bukan sungai di mana? Sungai yang di Semen ini, yang di situ belakangnya Ompong itu apalagi cuma segini tuh. Apa dia banjir yo? Nah itu harusnya Roh Kudus itu membanjiri kita. Apa artinya ini? Hidup dipimpin oleh Roh. Hidup dikuasai oleh Roh. Kita baca ya semuanya, 1, 2, 3. Sebaliknya kalau orang-orang dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya ialah mereka saling mengasihi, mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka sabar dan berbudi, mereka baik terhadap orang lain, mereka setia. Kita bahas satu-satu. Orang yang dikuasai Roh Kudus, orang Kristen yang dikuasai Roh Kudus itu memiliki hasil hidup, itu saling mengasihi. Amin. Kalau engkau justru saling membenci, saling iri, engkau tidak diberi Roh Kudus. Kekuatan, kemampuan untuk mengasihi musuh itu kita dapatkan dari Roh Kudus yang memenuhi kita, bukan usaha kita. Amin. Yang berikutnya, mereka gembira. Gembira, bersukacita. Hari-hari yang kau jalani, kehidupan yang kau jalani, gembira enggak? Bersukacita enggak? Ayo Bapak Ibu, bersukacita enggak? Oh iya, kalau sukacita Pak, kalau dompetku tebal sukacita, tapi kalau dompetku tipis ya nangis sah. Artinya kegembiraanmu tergantung oleh lahiriah, bukan tergantung oleh Roh Kudus. Ketika gembiramu, sukacitamu dari Roh Kudus, engkau senantiasa gembira, unlimited, tanpa batas, tanpa pengaruh apapun. Amin. Engkau gembira, lu kayak gembira apa toh? Tak dulu nanti masalah, mau kesenang, mau senang bergone Gusti. Iya. Loh, kamu kan saya lihat banyak utangmu, mau gembira, bergone Gusti. Orang bergone dablek lo ya. Dablek nanti jauh gitu. Bergone Gusti. Aku percaya kok Gusti mesti memberkati. Yes. Amin. Bilang sama sebelahmu, bergembiralah, sebab Gusti mesti berkahi. Bergembira karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Bergembira karena Tuhan, bukan gembira karena dompetnya tebal. Bergembira karena Tuhan, bukan bergembira karena tidak ada masalah. Bergembira karena Tuhan, bukan bergembira karena masa depan sudah terjamin. Enggak, gaji belanja setiap bulan wis cemepak. Bergembira aku, anak-anak wis do kirim waktu cita, seneng rasanya. Biasa itu anak, aku udah anak nyambut gawe. Hati belanja aman. Jangan gembira karena hal itu, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Amin. Bilang sama sebelah, bergembira karena Tuhan, maka Dia akan memberikan keinginan hatimu. Amin. Tuhan cukup buat kita. Tuhan cukup buat kita. Yang berikutnya, setelah gembira, mereka mempunyai ketenangan hati. Ketenangan hati, adem. Orang yang ditenggelamkan dalam sungai kehidupan, dicengkeram oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, selain gembira, dia tenang hatinya. Tenang. Tidak usah bingung, tidak usah repot, tidak usah kita kelimpungan. Kita tenang. Amin. Ketika ada mendengar berita di WA, begini-begini, kita tenang, gak terpengaruh. Karena masuk di dalam sungai kehidupan, sungainya Allah. Yang berikutnya, mereka sabar dan berbudi. Sabar, berbudi itu baik, mulia hidupnya. Sabar. Sabar bukan karena duitnya oke,
sabar, dan berbudi. Mereka baik terhadap orang lain. Selain mereka mendapat kekuatan, kesabaran, gembira, ternyata dia juga melimpah, mengalir, memberkati, migunani, tumrap sesami, berguna bagi orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Mereka baik terhadap orang lain. Ini Bapak Ibu. Kalau orang Kristen tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, artinya dia tidak ditenggelamkan dalam roh. Mereka setia dengan Tuhan khususnya, setia dengan pasangan khususnya, setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Ternyata dapat dipercaya itu jujur dan setia. Ketika engkau dapat dipercaya, maka aku akan mendapat banyak berkat. Ketika engkau jujur, maka aku akan mendapat banyak berkat. Ketika engkau setia, maka aku akan mendapat banyak berkat. Amin. Ini berlaku untuk semua orang. Senadyan Kristen ning ora iso dipercaya, ora diberkahi Gusti. Senadyan Kristen ning ora jujur, ora setia, ora diberkahi Gusti. Ning orang ini bukan Kristen tapi dia dapat dipercaya, dia jujur, dia setia, dia diberkati Tuhan. Ini bukan masalah agama, ini masalah mentalitas. Jadilah orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur, orang yang setia. Orang yang dipimpin oleh Roh itu mereka rendah hati, andap asor, rendah hati, tidak kumalungkung, tidak uang koteng manah, rendah hati, andap asor. Nek dikandani, yang oh ya maaf Pak, aku keliru Pak, aku salah Pak. Itu, oh ya saya salah, saya yang salah, maafkan saya. Legowo, pokoknya kita gampang minta maaf. Itu artinya rendah hati. Dan selalu sanggup menguasai diri, Orang berangasan, orang emosian, orang banting-banting piring, banting-banting ketel, banting-banting wajan. Nah ini emosian. Tenang, bisa menguasai. Tapi dia percaya gitu. Najan wis tekan numbun-numbun ini. Tunggu wae. Amin. Kita banting langsung dulu aja. Itu namanya selalu sanggup menguasai diri. Bapak Ibu jujur, ketika aku tidak kontrol, lepas kontrol, akhirnya gitu. 2 menit, 3 menit atau 5 menit, menyesal enggak? Mau yuk, bojoku tak unek yuk. Padahal biar tukuri larang ada. Menyesal itu belakangan. Kalau duluan namanya pendaftaran. Jadi sebelum menyesal selalu harus menguasai diri. Langsung minggir Bapak Ibu. Ojo dilok wong iku. Nek dilok wonge ngomong pinggir. Amin Bapak Ibu. Yang dipenuhi dengan Roh Kudus selalu sanggup menguasai diri, selalu sanggup menguasai diri. Ya. Mari Bapak Ibu, bukan kekuatan kita, tapi kekuatan dari Roh Kudus yang memenuhi kita. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Tidak ada hukumnya. Ini universal, diterima oleh siapapun juga. Tanda petik setinggi sungai yang orang dapat berenang itu 100% dipimpin Roh Kudus. Katakan amin. Kita tenggelam, berenang tenggelam. Jadi kita nggak kelihatan lagi. Yang ada, yang muncul, yang nonjol, yang nongol adalah Kristus,
bisa sampai berenang-renang di sungainya. Sungai kehidupan. Kesimpulannya, kehidupan kekristenan yang benar adalah senantiasa dipenuhi Roh Kudus, bukan hanya religius.